Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming tertawa keras, mengambil sepotong barbeque emas dan mengkilap, dan menggigitnya dalam satu gigitan. Dagingnya segar dan empuk, penuh aroma, dan rasanya benar-benar top notch. Apalagi setelah menelan perut, akan ada aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuh dalam waktu singkat yang sangat nyaman. Antelop darah umumnya adalah monster tingkat 2 dan 5, dagingnya enak dan memiliki efek tonik yang hebat, pasti sangat bermanfaat untuk dimakan saat terluka. Mulut Lu Ming penuh dengan minyak, dan dia menghabiskan sepotong barbeque dalam beberapa saat. Batu besar, keterampilan memanggangmu bagus, ucap Lu Ming memuji. Haha, aku sudah berburu sejak kecil, dan aku juga suka makan daging. Aku menemukan ini sendiri, ucap Pangsi tertawa, lalu mengeluarkan sebotol arak di sampingnya dan berkata, ayo, Lu Ming, ini anggur obat, dan ini juga nimfo yang kubeli, lukanya tidak sakit, tidak apa-apa makan daging tanpa anggur, ucap Pangsi. Ayo minum yang enak, ucap Lu Ming tertawa. Mereka bertiga masing-masing memiliki sebotol anggur, makan daging dengan suap besar dan minum dalam mangkuk besar. Beberapa jam kemudian, seekor antelop darah ditangani oleh ketiganya. Beberapa guci arak juga diminum oleh mereka bertiga. Pangsi dan Huachi mabuk. Wajah Bau Huachi juga menghilang tanpa bekas setelah mabuk, dan dia berhubungan dengan Pangsi dan berteriak, kalian geng penghancur, aku pasti akan kembali di masa depan, aku akan membunuh kalian semua geng penghancur, ucap Huachi. Tapi Pangsi berteriak, saudara Lu, kamu sangat baik, aku tahu kamu akan menang, aku ingin menjadi orang yang kuat seperti saudara Lu, maka orang tuaku akan bangga padaku, ucap Pangsi. Mereka berdua tertidur di halaman sambil berbicara. Lu Ming tersenyum, masuk ke ruangan dengan terhuyung-huyung, dan kemudian mulai menjalankan trik pertempuran naga. Setelah beberapa saat, kekuatan alkoholnya hilang sama sekali, dan Lu Ming terus melatih kemampuannya untuk menyembuhkan lukanya. Kekuatan obat dari daging kijang darah dan anggur obat beredar ke seluruh tubuh, dan luka Lu Ming sembuh lebih cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari kemudian, luka Lu Ming telah sembuh. Setelah pulih dari cederanya, Lu Ming tidak mengendur dan terus berlatih keras. Karena dia tahu bahwa krisis dan kesulitan yang akan dia hadapi nanti akan menjadi semakin besar. Keluarga Ningkong dan Duanmu adalah musuh yang mematikan, dan pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. 10 hari kemudian, terlalu lambat untuk berkultivasi seperti ini. Dengan ki kental saya yang kuat, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk naik ke tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri hanya dengan berlatih seperti ini. Pikir Lu Ming, sumber daya, kekurangan sumber daya, ucap Lu Ming menghela nafas. Dia miskin sekarang, dan dia hanya memiliki cincin penyimpanan dari Duanmu Jue di tangannya, tidak ada yang lain. Dan dia masih berutang 3.000 poin kontribusi kepada Mulan. Saya memiliki kuil tertinggi, dan cincin penyimpanan tidak berguna. Saya akan menukar cincin penyimpanan ini terlebih dahulu, lalu pergi untuk mengambil beberapa tugas dan mendapatkan beberapa poin kontribusi, ucap Lu Ming mengambil keputusan dan menuju ke aula kontribusi. Cincin penyimpanan ini hanyalah level terendah, bernilai 150.000 tael perak. Tapi di Hall of Contribution, itu hanya setara dengan 130.000 tael perak. Lagi pula, Sekte Pedang Xuanyuan memiliki begitu banyak murid, dan membutuhkan banyak sumber daya untuk beroperasi. Oleh karena itu, harga berbagai bahan dan barang yang dibebankan oleh Hall of Contribution lebih rendah dari harga pasar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan selisih harga 130.000 tael perak, semuanya diubah menjadi poin kontribusi, total 1.300 poin. Senior, saya ingin bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menonton keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat atas? Tanya Lu Ming. Keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri ada di aula perpustakaan, bukan di sini, tapi izinkan saya memberitahu Anda, keterampilan bela diri hanya dapat disewakan. Keterampilan bela diri tingkat tinggi pertahanan tingkat Huang, Anda memerlukan setidaknya 5.000 poin kontribusi untuk disewa sekali, ucap orang tua itu.
Apa, 5.000 poin kontribusi? Apakah terlalu mahal? Ucap Lu Ming hampir melompat. Seni bela diri defensif secara inheren lebih langka dan lebih berharga daripada seni bela diri fisik dan seni bela diri ofensif. Tentu saja harganya mahal. Jika Anda membelinya di luar, Anda tidak akan dapat membelinya tanpa beberapa juta tael perak, ucap orang tua itu. Lu Ming terdiam, tetapi memikirkannya itu benar. Keluarga Lu, keluarga besar seperti itu, hanya memiliki satu seni bela diri tingkat tinggi Huang, yang dianggap sebagai harta kota. Dapat dibayangkan betapa berharganya keterampilan bela diri tingkat atas Huang. Tampaknya seni bela diri defensif harus dirilis terlebih dahulu. Senior, apakah ada pertukaran pelindung lunak di sini? Ucap Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja ada soft armor, tapi yang defensif tidak murah. Level berapa yang ingin kamu tukarkan? Tanya pria tua itu. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu butuhkan untuk kelas rendah tingkat 2 dan kelas menengah tingkat 2? Tanya Lu Ming. Umumnya, soft armor tingkat rendah tingkat kedua membutuhkan 800 poin kontribusi, dan soft armor tingkat menengah tingkat 2 membutuhkan setidaknya 2000 poin kontribusi, ucap orang tua itu. Kalau begitu, tukarkan dengan armor tingkat rendah tingkat 2, ucap Lu Ming. Tapi Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, dan 800 poin kontribusi tidak sia-sia. Scarlet Lin Snake Armor terbuat dari kulit monster tingkat kedua tingkat 9, Scarlet Lin Snake, sangat ringan, lembut, dan sangat keras, tidak terasa sama sekali saat dikenakan di bawah pakaian. Setelah Lu Ming menyingkirkan Cilin Snake Armor, dia berjalan keluar dari Hall of Contributions, dan kemudian menuju ke Hall of Missions. Di tengah jalan, saya menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, dan berganti menjadi jubah hitam untuk menyelimuti semua orang di dalamnya. Dia ingin menjalankan misi, jadi dia harus waspada terhadap orang-orang dari keluarga Duanmu. Jika dia pergi untuk melakukan misi, dan keluarga Duanmu mengirim beberapa petarung kuat setingkat ahli bela diri untuk mencegatnya, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Hati-hati tidak ada kesalahan besar. Segera, Lu Ming datang ke aula misi. Aula misi adalah tempat Sekte Pedang Xuanyuan melepaskan misi dan menerima misi. Ada kira-kira 2 jenis misi di aula misi. Salah satunya adalah tugas yang dikeluarkan oleh para murid dan tetua sekte utama Sekte Pedang Xuanyuan, dan setiap tugas akan diberikan hadiah yang sesuai. Yang lainnya adalah misi yang dikumpulkan secara khusus dari luar Sekte Pedang Xuanyuan. Misalnya, jika keluarga Lu merilis misi, Sekte Pedang Xuanyuan akan mengumpulkan misi itu. Setelah para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan selesai, aula misi akan membebankan biaya tertentu. Aula misi sangat luas, meliputi area yang lebih luas dari aula kontribusi. Setelah masuk, ada aula besar. Di satu sisi aula utama, terdapat loket tempat penyerahan tugas. Di sisi lain, ada beberapa dinding logam besar. Dinding logam ini dibuat oleh penyulingan Ming. Di dinding logam, ada misi yang bergulir terus-menerus. Tugas-tugas ini, dengan konten spesifik, batas waktu, hadiah, dan lain-lain tertulis di atasnya, sekilas sangat jelas dan jelas. Lu Ming berdiri di bawah layar dan menonton. Hah, mengumpulkan darah Ling Hua, ucap Lu Ming. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan dia melihat sebuah tugas yang sangat dia minati. Ini adalah misi yang dikeluarkan oleh penyuling Ming dari Sekte Pedang Xuanyuan. Selama Anda mengumpulkan bunga Bloodling dalam waktu 3 bulan, hadiahnya adalah 100 poin kontribusi per bunga Bloodling, lebih banyak lebih baik. Dan Bloodling Hua berada di bagian timur Kekaisaran Laisun, dan hanya Dark Blood Mountain yang memilikinya. Apalagi harga Sue Ling Hua sendiri tidak memiliki 100 poin kontribusi, sepertinya penyuling prasasti ini sangat membutuhkan, jadi dia menawarkan harga setinggi itu. Yang paling penting adalah di Dark Blood Mountain, ada sejenis Dark Blood Stone, yang merupakan bahan utama untuk berlatih Battle Dragon True Art level ketiga, bahkan level keempat akan digunakan nanti. Inilah mengapa Lu Ming tertarik. Pergi ke Dark Blood Mountain dapat melayani berbagai tujuan. Mari kita lihat apakah ada tugas lain, ucap Lu Ming melihat lagi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.